Selamat datang di channel YouTube-nya mobilbagus.id, tempat di mana kalian bisa mencari mobil bekas berkualitas dan pastinya bergaransi leikus kalian. Jadi kita di belakang ini sekarang udah ada Nissan Grand Livina tipe SV, bukan Highway Star ya, tahun 2015 dan automatic. Tapi sebelum kita review lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bisa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan konten-konten kami yang berikutnya. Nah, untuk Grand Livina yang ini mungkin kita tidak akan bahas terlalu detail karena kita jual mobil ini. Jadi kita akan bahas lebih ke kondisinya nih, apakah layak pakai atau tidak, kemudian apa aja sih minus-minusnya. Kalau misalnya plus-plusnya kan pasti udah ada banyak banget dong. Nah, oke, jadi mobil Grand Livina ini kebetulan yang 1500 cc, bukan yang 1800. Jadi ada dua tipe ya, ada yang 1500 sama 1800. Ada yang tipe SV, Highway Star, dan lain-lain. Dan kebetulan ini adalah yang tipe SV. Untuk bagian depan ini masih mulus pastinya, dan kalau misalnya kita lihat paling ada jamur-jamur sedikit. Nah, kebetulan setiap pembelian di mobilbagus.id itu free poles teman-teman. Jadi kalau misalnya spama ada jamur-jamur atau baret-baret halus kayak di bagian fender nih ya, biasanya kan paling banyak nih halus, baret-baret halus. Itu tenang aja, free poles sama free cuci, dan interiornya kita detailing sampai bersih pokoknya. Nah, untuk kelistrikannya sendiri mulai dari lampu jauh, kemudian lampu dekat, bagian sen kiri kanan, itu semuanya masih berfungsi dengan baik. Dan untuk bagian kelistrikan lainnya pokoknya masih aman. Nah, untuk bagian depan sekilas gini aja, ya normal lah, layak pada Livina pada umumnya, nggak ada modif-modifan. Sekarang kita lihat bagian sampingnya, let's go. Oke, untuk bagian sampingnya kita lihat bagian bannya dulu ya. Untuk bagian bannya ini kebetulan pakai merek Dunlop dan masih cukup tebal, jadi teman-teman belum perlu ganti. Untuk sistem pengereman sendiri depannya sudah pakai cakram ABS, tapi untuk bagian belakangnya masih pakai tromol. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting masih bisa ngerem dan pakem. Kampasnya belum perlu diganti pokoknya. Nah, untuk di bagian samping sini, karena ini tipe SV, jadi untuk bagian lampu sennya dia nempel di bodi sebelah kanan nih. Nah, jadi untuk di bagian kaca spion dia polos ya, nggak ada lampu sen, tapi di sini dia agak baret-baret sedikit. Dan dia sayangnya belum auto retract, jadi masih manual kayak gini. Tapi yang penting kaca spionnya sudah elektrik bosku. Nah, untuk di bagian sampingnya sendiri juga di bagian atas udah dikasih talang air, di atasnya juga ada antena kayak biasa ya, antena tanduk unicorn. Dan di bagian samping bawahnya nih polos, nggak ada apa-apa. Tapi yang penting mulus dan gak ada bekas tabrakan ya, jadi masih mulus banget bagian sampingnya. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya bro. Nah, yang gue paling suka dari mobil ini adalah bagian belakangnya, karena unik banget ya, bentuknya kayak wagon gitu, padahal ini mobil MPV 3 baris. Nah, untuk di bagian kelistrikannya seperti stop lamp, ini masih berfungsi. Juga di bagian lampu sen sama lampu mundur semuanya masih berfungsi dengan baik. Dan di sini kita lihat di belakang ada sensor parkir sama kamera mundur, semuanya pokoknya masih berfungsi dengan baik dan berjalan dengan normal. Pokoknya kalau misalnya kita mundur tuh bunyinya nit 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 gitu. Nah, kebetulan platnya juga sudah pakai plat putih dan pajaknya panjang teman-teman. Jadi kalau misalnya umpama beli di mobil bagus, itu kalau misalnya pajaknya mati, kita terima hidup, jadi tenang aja, nggak perlu khawatir lagi. Dan kalau misalnya kondisi mobilnya ada minus-minus kayak lampunya mati atau segala macam, teman-teman tinggal sediain duitnya, nanti kita terima beres. Pokoknya teman-teman gak usah khawatir lagi, gak bakal ada PR pokoknya. Dan yang paling penting, ada garansinya 1-3 tahun. Penasaran kan garansinya kayak apa? Nanti pokoknya tonton sampai habis. Oke, sekarang kita lanjut. Di bagian bagasinya nih kita buka ya. Nah, karena ini mobil 3 baris, jadi space bagasinya nggak terlalu luas ya. Tapi kalau misalnya mau teman-teman mau bawa barang banyak, ini kursinya bisa dilipat. Kayak gini aja, tinggal ditarik. Nah, dia bisa langsung rata lantai kayak gini jadi modelannya. Dan untuk ban serepnya sendiri dia ada di bawah sini beserta dengan toolkit sama kunci-kunci lainnya. Nah, jadi masih enak banget kan. Untuk di sebelah kiri kanan ini sepertinya nggak ada lampu-lampuan gitu ya atau cup holder. Jadi ya kayak gitulah, sederhana si Grand Livina ini. Oke, untuk di bagian atasnya sendiri juga nggak ada spoiler ya, karena ini tipe SV bukan tipe yang Highway Star. Nah, sekarang kita lihat dalamnya kayak apa sih ini Grand Livina. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri interiornya juga terlihat mewah karena dia pakai warna beige perpaduan dengan warna hitam. Untuk bagian dashboard sendiri juga materialnya cukup kokoh. Nah, kayak enak aja gitu dipegangnya. Untuk kilometer sendiri dia berjalan di angka 113.000 teman-teman, tapi tenang aja karena mobil ini pastinya lulus inspeksi dan tercover oleh Warranty Smart Indonesia yang mengcover mesin, transmisi, ECU, kelistrikan, TCU, sistem segala macam kelistrikan lainnya. Dan kalau misalnya mobilnya ada turbo, turbonya juga di cover dengan catatan turbo bawaan pabrik ya. Nah, untuk di bagian setir sendiri juga polos, tapi dia masih enteng ya. Nah, kalau kita dengerin,
nggak ada bunyi krek-krek ya. Jadi untuk rek setiran nih masih aman, dan suspensi kaki-kaki pokoknya masih nyaman. Untuk di bagian AC teman-teman, ternyata ini dingin karena AC-nya ini sudah diganti ya freonnya. Jadi kalau misalnya teman-teman dapetin mobil ini, nggak usah servis AC lagi karena AC-nya udah diservis. Nah, untuk bagian transmisi kita coba dengerin ya mic-nya. Kita bawa sini. Oke teman-teman, nggak ada bunyi jedak-jeduk, semuanya masih berjalan dengan normal. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi soal mesin dan transmisinya, karena Nissan Grand Livina ini cukup bandel ya. Kalau Nissan Livina beda, yang udah facelift. Nah, untuk bagian head unitnya sendiri dia udah diganti ya, jadi udah bukan bawaan Nissan lagi. Jadi untuk head unitnya ini sudah support Bluetooth teman-teman. Nah, untuk bagian sistem keamanan sendiri ada dual SRS airbag, dan tadi sistem pengeremannya ada ABS-nya. Untuk di bagian kursinya sendiri juga ini agak kotor sedikit ya, tapi teman-teman tenang aja, kalau misalnya beli mobil ini pastinya nanti bakalan divakum, dibersihin sampai habis. Tapi sama pemilik sebelumnya ini nggak ada bekas rokok teman-teman, karena di atasnya ini nggak ada noda kuning-kuning kayak bekas asap rokok, jadi masih aman banget. Dan tidak ada bekas banjir ya, karena di bagian kursi-kursi ini nggak ada karat-karatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak percaya nih sama kita nih, boleh banget mobilnya ini dibawa ke bengkel resmi buat diinspeksi. Jadi kita sejujur itu sama kalian. Oke? Nah, untuk bagian power window kita coba ya. Nah, untuk power window-nya sendiri semuanya masih berfungsi dengan baik. Tapi untuk bagian yang ini nih, bagian setir, dia autonya nih hanya down aja nih. Untuk yang up-nya kayaknya mati. Nah, tuh, jadi nggak nyala. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini pokoknya masih bisa dibenerin. Nah, untuk spion elektriknya juga masih berfungsi dengan baik teman-teman. Untuk lampu sen semuanya masih berfungsi. Nah, ini wiper, airnya masih keluar. Untuk bagian pengaturan setirnya sendiri kita coba ya. Nah, dia tilt up, tilt down aja teman-teman, nggak bisa teleskopik. Ya, nggak apa-apa lah. Nah, untuk bagian pengaturan AC-nya ini tadi cukup lengkap arah semburannya. Dan tadi kita bilang pokoknya masih dingin. Dan di sini ada power outlet juga. Dan ada cup holder di bagian tengah. Tapi di bagian pintu sayangnya nggak ada cup holder teman-teman. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya yuk. Nyaman gak sih? Nah, sekarang kita udah di kursi kedua atau kursi baris kedua. Nyaman banget pastinya teman-teman. Tapi biar nggak acak-adut, kita dari bagian atas dulu nih. Nah, karena di atas ini ada TV-nya, jadi kita nggak dapetin lampu. Karena lampunya ini pindah ke bagian belakang teman-teman. Nah, ini untuk TV-nya sendiri kita coba tekan. Berhubung sesuai dengan kebijakan pemerintah pakai STB, jadi ini kita udah nggak bisa nonton TV ya di sini. Jadi tulisannya no signal, tapi ini masih berfungsi dengan baik. Ya palingan kalau misalnya mau nonton video, kita masukin kaset dulu nih ke bagian depan, jadi bisa nonton di sini. Buat anak-anak kalau misalnya pakai mudik, keluar kota segala macam, pastinya masih enak banget. Nah ini kita tutup lagi. Sekarang kita lihat di bagian depan bawah sini ada AC teman-teman. Jadi mobilnya ini double blower. Nah karena misalnya di sini ada TV di atas, jadi AC-nya pindah ke bawah. Jadi di atas nggak ada AC ya, jadi polos. Nah untuk AC-nya sendiri kita nggak bisa atur ya kecepatan segala macamnya, jadi cuma ngandelin dari bagian depan aja. Paling kita bisa atur-atur aja dari sini. Dan yang unik teman-teman, untuk kalian para pengguna Grand Livina pasti tahu nih, ada fitur rahasia di sini. Kita coba aja buka langsung, set. Nah, jadi kalau misalnya sama kalian yang nggak tahu, di sini ternyata ada cup holder lagi teman-teman. Cuma dia nyaru ya tuh. Nah, jadi buat kalian yang belum pernah pakai Grand Livina, coba dicek di sini ada nggak cup holdernya. Oke, selain itu karena tadi dibilang pintunya nggak ada cup holder nih, jadi cup holder pindah kemana selain di situ? Nah, cup holder pindah ke sini. Set, sekalian sama armrest. Jadi ya karena armrest kecil, jadi kayaknya agak berebut ya sama penumpang kiri. Kalau misalnya seumpama kalian mau senderan gini, nah jadi enak banget nih. Dan di sini juga ada dua cup holder kalau misalnya kalian mau taruh minuman. Oke, kita naikin lagi. Nah, yang unik dari mobil ini, kalau misalnya mau naikin senderannya, dia tuh nggak ada di kursi kiri atau kanan bawah nih, tapi nariknya dari sini nih. Nih, tarikannya tuasnya nih. Set, kita tarik. Ah, itu dia. Jadi agak unik aja ya. Tarikannya ternyata bukan kiri di bawah-bawah, tapi di atas-atas kayak gini. Nah, gimana? Pastinya masih nyaman banget kan? Karena mobil ini harganya murah aja teman-teman. Kita langsung spill di luar tapi. Let's go! Nah, buat kalian yang minat sama unit ini, langsung DM kita aja di Instagram ataupun di TikTok juga boleh. Atau nanti kalau misalnya pengen pakai WA juga boleh. Kita cantumin nomor teleponnya di bawah atau di deskripsi. Jadi jangan lupa untuk cek deskripsi sering-sering ya. Nah, untuk harga mobil ini
murah aja teman-teman. Kita kasih harga di 119, masih bisa nego teman-teman, jadi jangan khawatir. Dan di angka segitu kalian bisa dapetin mobil wagon 3 baris kayak gini. Asik, keren banget gak? Anak muda bisa, keluarga juga, bapak-bapak juga bisa banget pokoknya. Dan untuk kreditnya sendiri DP-nya di angka 14 jutaan atau 14,9, dan angsurannya tergantung nih, mau tenor 6 tahun bisa banget tinggal 2,7, atau tenornya 5 tahun juga bisa banget di angka 3 jutaan, menyesuaikan sama budget dan kemampuan teman-teman. Nah, dan pastinya, sekali lagi kita bilangin, tercover garansi mesin dan transmisi 1-3 tahun. Dan limit klaimnya teman-teman, nggak percaya nih, bahwa sampai limit klaimnya ini ratusan juta atau 200 juta. Itu paling gedenya, dan paling kecilnya nih 80 juta. Area covernya seluruh Indonesia, dan bengkel rekanannya sudah 2.500 oleh Warranty Smart Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau beli mobil bekas. Oke, mungkin segitu dulu aja teman-teman. Buat kalian yang minat sama unit ini, sekali lagi pokoknya cek di Instagram atau TikTok kami di @mobilbagusindonesia, atau rekanan kami di alison_automobil. Dan buat kalian yang pengen punya mobil-mobil lainnya atau pengen di-review, langsung tulis di kolom komen aja mobil apa yang pengen kita review di tempat kami. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu di like, di komen, di share, dan di subscribe pastinya. Bye-bye.